Rantau Prapat Februari 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedih Bang Ai? Nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku si Oi di channel Fiktif. Dan aku bersama Ari Siregar. Brother, Iya, sehat? sehat Bang. Sehat ya? Sehat. Oke teman-teman, hari ini aku on air ya di Radio Pas FM, dan juga bisa streaming juga di pasfm.caster.fm ya. Dan karena aku sekarang nggak sendirian sama Bang Ari, aku kenalin dulu lah ya. Tapi kayaknya kenalin sendiri lah Bang. Kenalin dulu lah Bang. Aku kenalin dulu ya. Bang Ari ini penulis muda lah bisa dibilang ya. Masih muda Bang? Masih muda. Kelihatannya ya. Begitu. Masih ya. Oke, aku kepingin Bang Ari kenalin diri dulu ya kan. Baik mungkin dari nama, kelahiran tahun berapa, masa kecilnya seperti apa, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Kayak ngisi buku diary ya. Oke, silakan Bang Ari. Oke, halo Sobat Pas semuanya. Juga apa namanya kalau ininya channel fiktif. Channelnya fiktif itu fiktif mania. Oh, fiktif mania. Oke, fiktif mania. Mantap. Jadi saya kenal diri, saya Ari Siregar. Di Rantau Prapat sih kawan-kawan mengenal saya sebagai penulis. Tapi sebenarnya nggak keren-keren kali penulisnya, jadi biasa aja ya kan. Karena juga belum banyak juga karyanya. Terus apa ya tadi ya? Makanan kesukaan. Penting kayak itu ya. Nasi goreng. Oh, nasi goreng ya. Sama kayak apa ya? Presiden Obama ya. Oh iya, Presiden Obama. Betul Bang, betul. Terus kalau sekarang ini saya tinggal di Padang Bulan. Terus aktivitas sehari-hari ya masih menulis, tapi mungkin kabar baik juga nih. Kalau saya sebenarnya sekarang ini alhamdulillah awal tahun kemarin lulus ujian advokat. Jadi sebentar lagi menunggu pelantikan, mungkin tambah profesi baru jadi seorang advokat. Advokat? Gitu, berarti basicnya hukum? Ya, basic sebenarnya hukum. Hukum ya? Dari lulusan dari Fakultas Hukum dulunya. Oke. Jadi teman-teman, ini dia Bang Ari ya. Bang Ari, ngomong-ngomong soal kepenulisan ya kan. Ini kan berkaitan dengan bakat ya, bakat, hobi, ketertarikan. Mungkin ada turunan dari siapanya gitu, sejak kapan mulai? Sebenarnya kalau dibilang bakat sih bukan termasuk bakat yang apa ya, yang diturunkan dari gen gitu, bukan gitu ya Bang ya. Kalau menurut aku sih, karena apa namanya, pandai menulis itu sebenarnya butuh latihan gitu. Latihan sama kayak kawan-kawan misalnya kayak pelukis gitu kan. Mereka kan nggak akan jadi pelukis kalau mereka nggak pernah melukis dan melatih diri untuk sampai ke tahap yang betul mahir gitu. Jadi ya untungnya sih aku dulu tuh jadi masa kecilku tuh aku suka baca dari dulu. Jadi karena suka baca buku fiksi gitu kan. Kalau dulu tuh waktu kecil tuh waktu SD tuh suka baca ini nih. Candy bukan? Bukan. Itu tuh Bang, komik tipis yang Tatang Gareng. Oh Petru Gareng, sorry. Iya. Karya Tatang S maksudnya. Karya Tatang S nah, itu. Yang kayak Petru Nah, ya betul. Itu kan dulu dijual sama penjual mainan anak-anak ya. Jadi aku suka beli itu dulu. Jadi karena suka baca-baca kayak gitu, terus kemudian di kuliah pun masih suka baca, cuma karena kuliahnya hukum ya bacanya sih apa namanya, kayak kasus-kasus hukum gitu sih sebenarnya. Tapi berarti, terus kemudian setelah lulus kuliah baru kembali ke dunia fiksi lagi gitu. Berarti kecil di rantau Bang Ari? Kecil di rantau Bang, lahir ya? di rantau, kecil di rantau. Tahu nggak apa tempat nyewaan buku Adu Nasib? Adu Nasib? Pernah tahu nggak? Aduh, itu mungkin belum tahu. Mungkin generasiku ya, kita jauh kayaknya. Iya, sepertinya kita jauh Bang. Jadi kalau dulu tuh Bang Ari ada namanya Adu Nasib. Adu Nasib itu dia kayak perpustakaan umum. Jadi anak-anak boleh baca komik di situ. Kalau mau bawa pulang baru bayar. Tapi kalau baca di situ gratis. Ya, komik-komik luar zaman dulu kan, komik-komik luar belum ada kayak Slam Dunk apa gitu, Ranma segala macam. Jadi aku dapetinnya di situ tuh.
Nah cuman kayaknya nggak tahu sih tahun berapa dia mulai tutup. Sayang sih sebenarnya, karena pada waktu itu satu-satunya tuh. Jadi memang. di tengah waktu itu mulai marak rental PS, disitulah dia mulai tergerus dari apa namanya pamornya gitu. Pamornya. Oke Bang Ari, jadi Bang Ari ini bukan salah satu sih ya, seorang pendiri komunitas Arus Kata ya. Oh iya. Kapan Bang Ari dirikan tuh? Sebenarnya memang lebih bagus disebut salah satu sih Bang ya. Karena yang mendirikan itu bukan cuma aku. Jadi kemarin itu kita ada 3 orang ya, kalau bisa dibilang 3 orang lah. Pertama kali ngumpul dan itu membahas karena punya ketertarikan dan hobi yang sama di bidang menulis gitu kan. Jadi kita sepakat tuh waktu itu bertiga, ayo bikin komunitas. Tapi memang bisa dibilang itu inisiatornya untuk mendirikan komunitas Arus Kata itu adalah aku. Bang Ari, suka musik nggak sih Bang? Suka sangat ya? Suka. Sangat ya? Sangat suka. Satu lagu apa nih yang mau didengerin nih Bang Ari? Jadi kalau mau dengerin lagu tuh sebenarnya aku lebih suka lagu-lagu yang pernah aku dengar dulu ya Bang. Jadi yang begitu berkesan lah buatku gitu. Satu sih yang pengen ku denger tuh ya lagu Blink 182. Oh, I Miss You. Itu lagu favoritku juga. Iya asli. Lebih suka ke lagunya, khusus lagu itu atau ke bandnya? Sebenarnya lebih suka khusus ke lagunya sih. Lagu itu ya. Tapi karena dulu suka lagu itu jadi penasaran juga sama bandnya gitu. Jadi beberapa lagunya Blink itu juga aku dengerin gitu Bang. Kenapa suka lagu itu Bang? Sebenarnya kalau ditanya kenapa suka lagu itu, dulu aku pertama dengar lagu itu waktu aku ini ya Bang ya, kuliah. Karena aku kuliah di jauh kan di Semarang ya Bang. Jadi saat ngerasa aku nggak ada kawan gitu kan di kos sendirian gitu, pasti kepikiran itu selalu kampung halaman gitu. Dan musiknya lagu itu I Miss You itu betul-betul kena gitu rasanya, kayak dengan dengan rasa kesepian gitu sendiri gitu Bang. Betul. Jadi kayak sesuai dengan judulnya gitu kan, I Miss You, rindu gitu, rasa rindu gitu kan. Ya aku langsung ngerasa kayak rindu gitu, pulang kampung, ketemu kawan-kawan lagi, ketemu orang tua terutama, itu pasti pas lah gitu rasanya lagu itu gitu. Seseorang nggak? Seseorang waktu itu nggak ada, kebetulan nggak ada Bang. 2003 kalau nggak salah lagu itu ya, 2003 atau 2004 gitu. Iya betul Bang, 2003 2004. Semester berapa tuh? Aku sebenarnya itu baru semester 1 2009, jadi baru denger lagu itu sebenarnya udah jauh ya. Udah jauh Bang, betul. Nah, kita dengerin ya? Oke, boleh Bang. Ya, Sobat Pas, kita dengerin Blink-182. Nah, Bang Ari dulu, zaman-zaman dulu lah ya, sempat ngeband nggak? Iya, sempat. Zaman SMP itu sempat ngeband dengan kawan-kawan sekelas, kawan-kawan sekelas yang kebetulan lumayan banyak itu mereka yang pandai main alat musik ya, terutama waktu itu gitar gitu kan. Jadi waktu itu kami sekitar ada 4 orang lah itu. Orang. Kebetulan ada satu lagi jago main drum. Ya udah, kami ngeband gitu. Mereka minta aku jadi vokalisnya gitu. Aku bilang, aku nyanyi standar aja loh suaraku. Enggak apa-apa, mukamu menjual jadi vokalis katanya gitu. Oh, oke, main gitu. Udah. Lagu-lagu apa tuh dulu? Dulu zamannya SMP tuh paling terkenal lagu-lagu Peter Pan ya, Bang. Jadi mainkan lagu-lagu itu, terus juga J-Rock gitu kan. Iya. Sosok nyanyiin lagu J-Rock padahal susah sebenarnya nyanyi itu. Aduh. Coba dong satu tarikan dulu yang ceria, judulnya ceria. Apa ya lirik kamu tahu ya? Lupa malah. Lupa. Hari ini ku dendangkan ya gitu ya Bang. Oh iya. Tapi nggak cocok lah J-Rock. Kayaknya kalau karakter suaranya sih lebih ke ini nih Bang Arin, Baby Romeo. Baby Romeo ya. Yang gelombang. Berarti menggema suaraku ya Bang ya. Oke, kita balik ke tulis-menulis, balik ke puisi Bang Ari. Komunitas Bang Ari yang dirikan ya, bersama beberapa kawan lah ya kan. Sebenarnya menurut Bang Ari apa sih pentingnya kita berkomunitas ini? Dan ini udah jalan berapa tahun? Jalan 2 tahun lebih lah. Dan bagaimana memanage mengelola komunitas ini biar awet nih Bang? Jadi apa ya, bagaimana pentingnya komunitas? Menurut aku tuh komunitas itu sangat penting ya.
Karena apapun apa namanya profesi atau apapun kesenangan kita, hobi kita gitu, kalau kita ngerasa nggak punya teman gitu kan bang ngejalaninnya, rasanya itu kayak kesepian aja gitu. Jadi makanya aku bilang pentingnya komunitas itu di situ gitu. Kita ngerasa punya kawan gitu, punya kawan buat ngejalaninnya itu gitu. Apalagi di dunia yang sifatnya kayaknya susah gitu buat nyari orang-orangnya gitu kan. Kayak misalnya dunia menulis itu kan sebenarnya susah bang. Jarang-jarang gitu kan orang suka dengan bidang itu gitu. Jadi aku selalu bilang ke kawan-kawan gini, kalau kalian ketemu orang misalnya suka nulis gitu kan, dan dia ngerasa dia nggak punya teman, nggak punya orang buat apa support dia gitu, aja gabung di komunitas kita. Aku selalu bilang gitu ke kawan-kawan. Betul bang. Terus bagaimana nih bang Ari mengolah komunitas ini selama 2 tahun? Sebenarnya apa ya, yang satu yang aku syukuri itu adalah kawan-kawan masih percaya dengan aku tuh memimpin komunitas ini gitu. Jadi memimpin arus kata. Jadi ketika rasa percaya itu ada gitu kan, artinya beban ini tertumpuk padaku gitu, padaku sendiri gitu kan bang. Jadi sebenarnya apa ya, sebenarnya nggak enak juga gitu, nggak enak sebenarnya. Makanya aku bilang ke kawan-kawan, selalu bilang gini, ketika misal orang mengenal arus kata, jangan sampai orang berpikir itu cuma ada aku, jangan cuma ada Ari Siregar gitu, saya bilang gitu. Jadi aku selalu bilang ke kawan-kawan, ketika ada apapun kegiatan, aku berusaha menonjolkan kawan-kawan yang lain gitu, terutama kawan-kawan yang punya di punya di bakat yang lain. Misalnya kayak dia hebat baca puisi gitu, terus kami kemarin juga bikin setiap kali acara ikut event-event apa gitu, bikin event apa gitu kan, kami gabungin teatrikal dengan puisi gitu. Jadi ada yang jago teatrikal, udah main mereka teatrikal gitu, terus kemudian ya udah dari situ bisa dilihat kan gitu, bahwa harus kata ini bukan cuma Ari Siregar gitu, ada orang-orang lain gitu. Ya itu makanya aku bilang disitulah aku rasa syukurnya ketika kawan-kawan percaya sama aku percaya sama kawan-kawan yang lain gitu, bisa unjuk diri juga. Ya mungkin itulah yang bikin akhirnya arus kata ini tetap ada dan bertahan gitu. Oke, jadi jangan nonjol sendiri gitu. Iya, ya. Betul bang. Betul. Artinya yang lain kawan-kawan lain juga ayo tampil. Iya, betul. Seorang anak dan sebuah negara, karya Ari Siregar. Dalam diriku hidup seorang anak kecil yang kerap menyimpan air mata dan rasa malu di saku bajunya, dan sebuah negara yang rentan pecah dan mudah sekali marah. Ia dan negara tersebut sama-sama inginnya tetap menjadi utuh, dan berharap prahara hanya konflik dalam serial kartun yang tak pernah ia lewatkan setiap hari Minggu. Tapi faktanya, setiap peristiwa kerap bertingkah di luar ilmu-ilmu yang lebih banyak gagal ia serap dari sekolahnya. Teman-temannya dilimpahi Tuhan lebih banyak kepintaran dan kemewahan, tapi tidak tahu caranya membagi dan menuntaskan apa-apa yang ada dalam kepalanya. Ia juga sering melarikan diri ke dalam setiap permainan, mengajak waktu berlari agar cepat ia tiba menemui dewasa, lalu mencari jawaban dari semua pertanyaan yang diberikan langit-langit kamar tidurnya setiap malam. Ketika suatu kali negara terbakar kemarahan, ia bertanya pada ayahnya, mengapa negara menghancurkan tubuhnya sendiri? Toko-toko dirusak, keramaian orang-orang di jalanan berganti batu dan bergelimpangan. Ia tidak tahu negara bertengkar atau berkelahi dengan siapa. Apakah dengan anaknya, atau suami, atau istrinya, atau dengan temannya. Ayahnya memberi jawaban dengan sebuah kepergian yang menyisakan ia dan ibu serta adik-adiknya di rumah setahun setelah itu. Ketika negara yang masih berselimut amarah melepas sepotong tubuhnya yang kemudian membentuk negara baru. Ayahnya persis sekali sepotong tubuh negara itu. Rantau Prapat, Februari 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedih bang Ai? Nggak ngerti. Kirain terlalu menghayati puisinya ya. Aku agak karena aku suka puisi, cuman aku lebih suka yang kata-kata itu gamblang gitu. Langsung dipahami. Ini coba aku tebak, ini tentang tragedi 98 kah?
Iya betul. Bener ya? Betul Oke. sekali. Berarti nggak usah gampang tahu Bang Oi. Iya, dikit-dikit paham. Coba kenapa Bang Ari kok bisa membuat karya Bang Ari kan? Iya betul. Kok bisa tercipta itu puisi itu? Sebenarnya ini inspirasinya ke situ Bang Oi. Inspirasinya ke konflik 98, kemudian 99 kan itu ada satu daerah negara di Indonesia ini yang berpisah akhirnya dengan Indonesia gitu Oh kan. iya. Timur Timur, kemudian ya. jadi Timur Leste. Dan itu aku gabungkan dengan persoalan pribadiku dulu. Di tahun itu juga terjadinya gitu. Mungkin kalau ngomong ngomong jujur gitu kan. Aku orang tua tuh broken home. Broken home gitu kan. Dan itu broken home-nya terjadi di tahun itu juga. Jadi aku gabungkan seorang anak dan sebuah negara. Umur berapa Bang Ari? Itu umur berapa ya? Kelas 3 SD Bang Oi, umur berapa kira-kira? Ya. Dan ini ditulis pada waktu itu? Ditulis pada enggak. Enggak. Ini ditulis tahun 2020. Cuma mengingat masa itu aja gitu. Mengingat masa itu dan teringat iya ya, di tahun itu orang tuaku berpisah dan kemudian ada satu di Indonesia ini pun negara sedang kacau balau gitu. Kacau balau juga dan ada satu daerah yang kemudian berpisah membentuk negara sendiri gitu. Nah, jadi aku hubung-hubungkan ke situ gitu. Wah, keren lah. Iya ya. Iya. Aduh, keren kali bisa kepikiran Iya, ya. Artinya gitu. kok bisa flashback ke belakang gitu kan. Padahal waktu itu masih 3 tahun, mungkin belum paham apa yang terjadi kan. Iya, betul. Dan paham. tadi aku ada juga kalimat yang kayak gitu kan. Oke. 98 aku kelas 5 gitu, kelas 5 atau kelas 6 gitu dan memang chaos sih waktu itu Bang Ari ya, kalau diingat ya. Betul chaos, belum kacau, toko-toko dijarah. Iya. Rantau Prapat betul-betul sepi ya Bang ya? Iya. Aku ingat gitu. Dan aku dengan santainya naik sepeda ke kota Bang Ari. Iya. Di mana orang-orang lagi menjarah-jarah toko-toko. Iya. Aku ingat itu sama bapakku dibawa jalan-jalan Bang Oi, dibawa jalan-jalan itu lewat jalan Ahmad Dahlan, lewat jalan apa semua. Itu segala macam kaca, batu-batu itu kan berserak semua di jalan tuh kan. Rasanya kayak betul kayak kota mati gitu ya. Nah, itu aku sempat tanya waktu itu bapak, kenapa? Kenapa? Kota kenapa gitu. Bapak itu bilang waktu itu, dia bilang, aku ingat orang lagi perang sama orang Cina kayak gitu. Dia bilang gitu. Aku yang nggak ngerti kan gitu atau masalahnya apa gitu kan. Cuma dibilangnya begitu. Jadi ya setelah SMP lah aku kemudian tahu bahwa itu di tahun itu konflik yang terjadi adalah konflik krisis moneter gitu. Itu kayak gitu. Jadi mungkin Bapak dulu sengaja nih, biar si Ari tahu nih. Iya. Apa yang terjadi. Dia jalan-jalan gitu ya. Kalau orang mungkin ke Dufan, Taman Safari, ini nengok toko pecah-pecah ya. Betul. Kalau musik Bang Ari lebih ke genre apa nih? Agak berubah-berubah ya Bang sebenarnya. Jadi dulu zamannya pertama kali kayak ngeband dulu SMP. Ya karena itu terkenal dulu yang lebih terkenal itu Peter Pan gitu kan ya, lebih ke pop gitu, terus J-rock ya agak ke J-rock-kan gitu ya kan. Terus mungkin yang paling ekstrim itu adalah waktu aku pertama baru kuliah. Aku kenal kawan-kawan tuh senangnya musiknya tuh kayak Alesana gitu Bang. Jadi Alesana terus juga kayak Bring Me The Horizon gitu kan, metal kan. Jadi skrimo gitu kan. Sempat terkontaminasi juga. Iya, terkontaminasi juga gitu kan, pengen gondrong. Jadi ya. Pengen polem-polem. Iya. Nah, itu sempat juga suka musik kayak gitu. Tapi musik kayak gitu karena pengaruh kawan gitu kan Bang Oi. Jadi enggak lebih dihayati sih sebenarnya sukanya gitu. Tapi aku lebih suka ke kayak punk sih. Punk punk rock kayak gitu-gitu. Bagus sih musik-musik punk itu gitu. Jadi kayak lebih menyuarakan soal isi hati kena. Terus juga kalau jadi kalau misalnya mengkritik pemerintahan juga mereka selalu kena juga gitu lagu-lagunya. Bagus gitu. Enak juga musiknya juga selalu enak gitu menurutku gitu. Lebih bisa diterima kuping lah ya. Iya, betul Bang Ari. Oke Bang Ari. Aku ada pertanyaan ya Bang Ari ini. Sebelum ke situ nih, ini Pamungkas nih pertanyaan ini. Pamungkas ya. Iya, striker kan dia kan.
Striker ya? Siapa striker? Bambang Pamungkas. Aduh, baru connect aku, baru connect. Bang, tentang ini nih komunitas Arus Kata, rencananya apa nih lagi nih? Untuk saat ini sebenarnya sih Arus Kata pengen nyelesain project-project yang tertunda aja dulu sih ya Bang ya, kayak penerbitan buku itu, terus kemudian film yang masih tertunda juga. Terus karena ini udah mau akhir tahun dan ultah Arus Kata itu jatuh di bulan Maret ya, artinya sebenarnya hitungannya tinggal beberapa bulan lagi nih ultah Arus Kata gitu. Sebenarnya kalau harapanku pribadi ke Arus Kata itu, aku pengen berganti aja gitu struktur kepemimpinan gitu. Iya, jadi aku selalu bilang ke kawan-kawan, ke adik-adik di bawah yang jadi anggota Arus Kata itu bilang gini, ayo siapa aja yang mau nerbitkan buku tunggal, karena satu syarat jadi jadi ketua di Arus Kata itu adalah mereka setidaknya harus punya satu buku tunggal, buku karya sendiri, dan itu bukan karya keroyokan antologi bersama dengan orang-orang, bukan. Jadi harus punya karya sendiri gitu. Karena dengan itu, aku ngerasa dengan mereka bisa nerbitkan itu, mereka akan ngerasa pure udah jadi penulis gitu. Itulah salah satu apanya ya? Iya, tolak ukurnya gitu. Tolak ukurnya gitu Bang. Jadi bahwasanya memang penulis. Bahwasanya memang penulis gitu. Dia mereka punya nerbitkan satu buku dan itu khusus punya mereka sendiri gitu. Jadi makanya aku itulah cuma satu itu aja syaratnya jadi mereka gitu. Untuk kawan-kawan semua gitu. Nah, sayangnya ya karena mereka ini banyak yang sibuk dengan kegiatan masing-masing, ya walaupun mereka masih nulis, agak susah sih fokus ke sana gitu. Jadi makanya sih harapanku di ulang tahun nanti ada satu orang gitu yang betul-betul akhirnya bisa mencapai itu gitu. Ya biar struktur kepemimpinan berganti dan aku bisa lebih fokus ke mungkin diangkat jadi dewan penasehat gitu ya kan Bang ya. Mari pamungkas, pertanyaan pamungkas. Kita berandai-andai nih Bang Ari ya. Berandai-andai kalaulah misalnya nih ada satu hal yang harus musnah dari dunia ini, dari kehidupan ini, ada satu yang harus musnah. Pilihannya dua, internet dan musik. Bang Ari milih yang mana yang musnah? Gimana ya? Apa ya kira-kira? Kalau aku ditanya soal itu mungkin aku bakal milih lebih baik musnah internet. Kenapa? Bukannya zaman sekarang zaman internet Ari? Iya, memang zaman internet sekarang ini memudahkan segalanya gitu kan. Terutama khusus di aku sendiri. Memang akhirnya ngerasa internet itu memberi aku banyak kemudahan dan juga keuntungan gitu kan. Tapi aku pernah ngerasain hidup tanpa internet. Di zaman dulu kita pasti sama-sama pernah ngerasain gitu kan, Bang. Kita pernah ngerasain dunia tanpa HP. Kita pernah ngerasain masa-masa remaja tanpa HP dan juga tanpa internet. Jadi ketika kehilangan internet pun kayaknya bagiku nggak akan ada masalah apa-apa. Ya aku udah pernah ngerasain itu gitu. Tapi ketika kehilangan musik gitu kan, kayaknya dunia hampa aja jadinya. Gitu. Karena musik ini kan bisa dibilang, aku seringkali juga ketika nulis, ya aku butuh musik gitu. Aku butuh dengar musik buat relax dan juga buat ngilangin kebuntuan dan segala macam gitu kan. Jadi kalau musik yang hilang ya, karena aku dari kecil juga sudah dengar musik gitu, sudah dikenalkan dengan musik. Ya aneh aja rasanya gitu ketika musik yang hilang gitu. Jadi berarti masih sering dengerin musik hampir tiap hari berarti ya? Hampir tiap hari pasti dengerin musik. Apalagi ketika ada dengar lagu-lagu baru yang menurutku enak didengar, kena di hati lirik-liriknya gitu kan. Aku pasti akan dengerin itu terus, bisa berulang-ulang aku muter lagu itu gitu. Apalagi dulu zaman kaset dulu gitu. Zaman kaset, zaman Walkman ya. Covernya dibuka-buka, dibaca sampai tulisan teksturnya kita baca. Iya, betul. Oke. Jadi lebih milih udah internet gak usah ada ya. Itu karena Bang Ari nggak generasi TikTok. Coba kalau generasi TikTok. Iya betul ya. Oke Bang Ari, thank you banget. Bang Ari udah main-main ke sini, udah ngobrol-ngobrol. Thank you, terima kasih. Oke Bang Ari. Sukses buat Bang Ari dan sampai ketemu lagi di channel Fiktif.